الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمة الإيمان والإسلام واهدنا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق على النبي رسول كريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah fardu salat subuh, sidang jamaah majlis zikir ba'da salat subuh, sidang jamaah majlis ta'limul muta'alim dalam rangka tawassaw bil haq tawassaw bis sabr ba'da salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya misi utama Allah, tujuan utama Allah, maksud utama Allah menjadikan seluruh makhluknya tanpa terkecuali, tiada lain tiada bukan, hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah abadikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sekali-kali tidaklah aku menciptakan sosok makhluk yang bernama jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, melainkan untuk beribadah kepadaku. Di surat Az-Zariyat surat 51 ayat yang ke-56 juz 27, Allah menyebut hanya jin dan manusia. Padahal makhluk Allah jumlahnya miliaran. Namun kenapa Allah hanya menyebut jin dan manusia? Karena selain jin dan manusia semuanya tunduk dan patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dua sosok makhluk yang bernama jin dan manusia itulah yang sering menantang Allah, yang sering membangkang aturan Allah dengan kelebihan fasilitas yang Allah berikan kepada dua makhluk tersebut. Maka Allah tegaskan dengan bahasa yang terang benderang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sekali-kali tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Berbicara tentang ibadah, itu cakupannya luas, segala sesuatu yang kita lakukan dari kita bangun tidur hatta sampai kita tidur kembali didasarkan kepada dinul Islam,
mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas semata-mata karena Allah. Sebagaimana ikrar kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, baik salat yang wajib ataupun salat yang sunnah, wa nusuki, ibadahku yang lain, entah itu zakat, infak, sedekah, puasa wajib, puasa sunnah, haji, umrah, dan ibadah yang lainnya, wa mahyaya, bahkan hidup dan kehidupanku, wa mamati, bahkan kematianku, lillahi rabbil alamin, dipersembahkan hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Artinya kita jangan mempersempit makna ibadah. Yang penting dasarnya dinul Islam. Yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah dan contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ikhlas limardatillah, semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Kita Islam dalam beribadah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ikhlas, tidak akan sampai kepada Allah. Kita Islam dalam beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga tidak akan sampai kepada Allah. Ada seseorang yang melakukan aktivitas amal ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun tidak didasarkan kepada dinul Islam, itu pun tidak akan sampai kepada Allah. Jadi tiga itu tidak bisa saling dipisahkan. Sesuai dengan dinul Islam, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ikhlas semata-mata karena Allah. Maka begitu kita berbicara tentang ibadah yang didasarkan kepada dinul Islam dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ikhlas karena Allah, maka kita harus tahu landasan pacunya. Kita harus tahu dasar dalam kita beribadah. Yang pertama, hadza Quran. Inilah sumber rujukannya. Yang paling faham dengan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jauh. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Maka untuk bisa memahami Al-Qur'an, untuk bisa memahami al-hadis, untuk bisa memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada lain tiada bukan melalui jalur ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Maka landasan pacu dasar kita dalam beribadah yang ketiga, ijma'ul ulama. Begitu kita mengambil landasan pacu ijma'ul ulama, pasti akan menemukan perbedaan-perbedaan. Kalau dulu kita hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enak, ada masalah langsung ngadu kepada Rasulullah, Rasul pun memberikan jawaban, semuanya sami'na wa ata'na, enggak ada yang protes.
Tapi jarak kita dengan Rasulullah 1400 tahun yang lalu, jangankan berjumpa Rasulullah, Abu Bakar pun tidak, jangankan Abu Bakar, Umar pun tidak, jangankan Umar, Utsman pun tidak, jangankan Utsman, zaman Ali pun tidak, jangankan zaman Khulafaur Rasyidin, zaman tabi'in saja tidak, jangankan zaman tabi'in saja tidak. Kita ketemu ulama-ulama salaf pun tidak. Jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jauh. Maka begitu memahami ijma' ulama, kita harus siap berbeda. Tapi kita harus yakin, kita ngaji ta'lim, ahad pertama ustadznya Fulan bin Fulan, ahad kedua Fulan bin Fulan, ahad ketiga Fulan bin Fulan, ahad keempat Ustadz Fulan bin Fulan, belum lagi kajian Sabtunya, belum lagi kajian duhanya, belum lagi kajian-kajian yang kita ikuti. Guru-gurunya berbeda, ustadz-ustadznya berbeda, namun kita harus husnudzan, kita harus baik sangka bahwa ilmu yang disampaikan guru-guru kita benar. Yang tidak boleh merasa paling benar. Kita harus yakin dulu Bapak Ibu, jangan ragu dengan guru-guru kita, tapi siap berbeda. Pendapat saya mungkin berbeda dengan pendapat Ustadz Haji Arsyad. Mungkin dalam menerangkan satu ayat, mungkin saya berbeda dengan Ustadz Isfir umpamanya. Tapi yakin, kenapa perbedaan itu terjadi? Saya punya guru, gurunya saya punya guru, gurunya saya punya guru, gurunya guru saya punya guru, gurunya guru saya punya guru. Tapi yakin gurunya guru saya, nasab ilmunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Haji Muhammad Arsad punya guru, gurunya Ustadz Haji Arsad punya guru, gurunya Ustadz Haji Arsad punya guru, gurunya Ustadz Haji Arsad punya guru lagi. Tapi yakin nasab gurunya Ustadz Haji Arsad nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus memahami dasar dalam kita beribadah, landasan pacu dalam kita beribadah, hadza Quran. Dalilnya qat'i, tidak bisa diganggu gugat. Yang paling tahu tentang Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita enggak jumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus melalui ulama. Begitu kita memahami tentang ijma'ul ulama, harus siap berbeda. Tapi yakin apa yang disampaikan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, para alim, para ulama kita benar. Nasabnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Jangan su'udzan, jangan buruk sangka. Ilmu itu nggak akan berkah. Yang tidak boleh merasa dirinya paling benar. Maka dalam menghadapi perbedaan memahami ijma'ul ulama, para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat landasan pacu dasar kita beribadah yang keempat adalah qiyas. Apa itu qiyas? Analogi untuk memahami perbedaan-perbedaan. Contoh satu, ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ma huwal Islam? Jibril menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa aqamas salah wa atawuz zakah wa sammu fi syahri Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya Muhammad, apa itu Islam? Yang bertanya jauh lebih faham daripada yang ditanya. Jibril pun jawab, Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah
kecuali hanya Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, menjalankan puasa, menunaikan ibadah haji, bagi yang mampu. Ini konteks dasarnya. Kemudian Quran menjelaskan, Ishhadu bi anna muslimun. Bersahadatlah kalian untuk menunjukkan bahwa kalian telah berislam. Kemudian dijelaskan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu. Wa aqamas salat. Jelas dalil Qur'annya, aqimis salah. Dirikanlah salat, laksanakanlah salat, teruslah belajar salat sampai pada titik salat yang kita rasakan itu khusyuk. Yang paling tahu tentang aqimis salah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam Quran tidak ada menyebut salat itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tidak disebutkan. Namun di An-Nisa 103 menjelaskan aqimis shalah, kata Allah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat yang 5 waktu itu waktunya sudah ditentukan sejak zaman azali hatta hancurnya dunia ini. Kalau yang namanya subuh itu jam 4 sampai setengah 5. Gesernya cuma setengah jam saja. Makanya kata ulama yang disebut awwalu waqtiha itu setengah jam. Jadi subuh itu jam 4, jam 4 lewat 1 menit, jam 4 lewat 2, jam 4 lewat 10, jam 4 lewat 15, jam 4 lewat 20, jam 4 lewat 25, sekarang jam 4 lewat 30, nanti mundur lagi. Jadi nggak ada istilah tahu-tahu subuh kok jam 5. Itu pasti muadzinnya kesiangan. Antara itu saja, zuhur itu 12 lewat, 12 lewat sedikit, setengah 1. Jadi kalau ada adzan zuhur jam 1 itu pasti muadzinnya ketiduran. Antara itu saja sampai kiamat. Asar pun demikian, maghrib juga demikian, isya juga demikian. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kemudian di Al-Isra 79-nya Allah menjelaskan, aqimis salah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Aqimis salah, dirikanlah salat liduluki syamsi, yang diawali matahari tergelincir. Itu ada 2 waktu. Jika bayang-bayang sudah muncul, itulah waktu zuhur. Apabila bayang-bayangnya sudah sejajar dengan titik bendanya dan bayang-bayangnya muncul, itulah zuhur. Jadi enggak persis bayang-bayang, makanya bukan patokannya jam 12, bukan. Bayang-bayangnya sudah muncul, matahari sudah mulai tergelincir sedikit ke arah barat, itulah zuhur. Kemudian yang kedua, apabila bayang-bayang sudah lebih besar 2 kali dari bendanya, itulah waktu sholat asar. Ila ghasaqil lail, sampai malam. Begitu bayang-bayang sudah tidak ada sama sekali, berganti dengan senja merah, maka itu masuk awal malam. Ada 2 waktu. Yang pertama maghrib. Ila ghasaqil lail, sampai gelap gulita, sudah tidak ada lagi senja merah,
sudah tidak ada lagi bayang-bayang, itulah waktu Isya. Ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana masyhuda, sampai waktu fajar itulah salat subuh. Sehingga jelas ada 5 waktunya: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Siapa yang menjelaskan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan dalam Quran nggak ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya berarti nggak ngaji. Yang paling paham Quran itu Rasulullah, dan patokan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh sholat subuh waktunya fajar 2 rakaat. Memang dalam Quran gak ada tulisannya subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Gak ada. Tapi Rasulullah yang paling paham dengan didikan malaikat Jibril alaihi salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak boleh kita asal-asalan. Masya Allah, sekarang memang kalau nggak ngaji repot bener kita. Jadi nggak boleh Ustadz, ini kan subuh masih seger kita, 6 rakaat sekalian aja lah. Nanti duhur kan panas 2, asarnya 2. Oh nggak bisa. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril, subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Nggak boleh mengada-ngada kita. Sekali-kali lah subuhnya 6. Ini kan musim panas, nanti zuhurnya 2, asarnya 2. Oh nggak bisa. Makanya kata Rasulullah dalam masalah sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kenapa hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah? Allah dalam memberikan perintah kepada makhluknya, kepada hambanya, Allah sudah desain makhluknya. Pasti makhluknya kuat, pasti hambanya sanggup. Maka Rasulullah SAW juga menjelaskan dengan bahasa yang disanggupi oleh umatnya. Dalam salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, muttafaqun alaih. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sekali lagi, sallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Kenapa hadisnya kayak gini? Rasulullah menjelaskan aqimis shalah supaya umatnya yang paling lemah pun bisa menjalankan. Coba kalau hadis menjelaskan aqimis shalah, hadisnya sallu kama sallaitu, salat kita nggak ada yang sah. Maka Rasul pakai petunjuk yang paling ringan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Jujur Bapak Ibu, apakah kita pernah melihat salatnya Rasulullah SAW? Pernah enggak? Pernah enggak? Enggak. Jalurnya dari siapa? Dari guru-guru kita. Makanya sekali lagi, memahami jalur ijma ulama siap berbeda. Yang penting dalilnya aqimis shalah, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata guru saya, Rasulullah sholat dalam keadaan normal itu berdiri. Kata guru saya, setelah berdiri dia takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram angkat tangan. Dari sini sudah berbeda.
kata guru saya angkat tangannya begini. Enggak, kata guru saya begini. Oh, waktu saya belajar sama guru saya begini. Enggak kok, guru saya begini. Enggak, guru saya begini. Wah, itu sudah ketemu perbedaan. Maka yang penting berdiri, takbiratul ihram. Ini baru bicara tentang angkat tangannya. Begitu sedekapnya kata guru saya, sedekapnya Rasulullah begini. Enggak kok, kata guru saya begini. Enggak, kata guru saya begini. Enggak, kata guru saya begini. Begitu memahami ijma ulama, harus siap berbeda tapi tetap husnudzan, kita baik sangka, guru kita nggak ngawur, pasti belajar dengan gurunya, nyambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau dalilnya sallu kama sallaitu, nggak ada yang sah salat kita. Nah, yang penting apa yang dilihat? Oh, Rasulullah berdiri, oh Rasulullah angkat tangan, oh Rasulullah ada rukuknya, oh Rasulullah i'tidal, oh Rasulullah sujud, oh setelah sujud ada duduk di antara dua sujud, oh ternyata satu rakaat itu dua rakaat, dua sujud. Dilihat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bukan yang dibaca oleh Rasulullah atau bagaimana sholatnya Rasulullah. Jadi kalau sallu kama shallaitu gak ada yang sah. Kenapa? Sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram hatta sampai salam, fokus yang diingat cuma Allah. Jujur Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sholat subuh yang cuma 2 rakaat khusyuk apa enggak? Jujur saja. Apakah benar-benar yang diingat hanya Allah? Ayo, jujur saja. Kalau dalilnya sallu kama shallaitu, salat kita enggak sah. Rasulullah kalau salat dari Allahu Akbar hatta assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hanya Allah yang diingat. Subuh cuma 2 rakaat. Apakah kita 2 rakaat fokus Allah? Ah, nggak usah 2 rakaat, 1 rakaat aja dah. Apakah kita fokus Allah? Aduh, berat. Udahlah sampai Fatihah saja, apakah kita fokus Allah? Belum tentu. Tadi kita nyimak ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Dari rakaat keduanya, dari 34-nya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kita nyimak tadi kan? Tapi tetap jujur, Allahu Akbar. Padahal nyimak bacaan Quran, pikiran kita masih kemana-mana. Masih ingat laptop, masih ingat utang, masih ingat jemuran, masih ingat kunci mobil. Jujur saja dah, apa benar tadi kita khusyuk? Ya kan? Jangankan kau 1 rakaat, Fatihah belum selesai saja, udah kemana-mana pikiran. Makanya Rasul ngasih paling ringan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasul nggak ngasih patokan sallu kama shallaitu, berat kali. Tentang kekhusyuannya saja levelnya luar biasa, berat. Ya kan Pak? Benar. Baru
bubar saja lah. Padahal kita awal itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi usalli fardhu subhi. Masih ragu juga. Usalli Allahu akbar. Baru bar saja. Tadi rumah dikunci enggak ya? Aduh, jangan-jangan tadi saya nyalain kompor belum dimatikan. Masuk baru bar loh. Belum Fatihah, belum. Ya kan? Apalagi kalau sholatnya Rasulullah habis Fatihah Al-Baqarah 286. Insyaallah, jujur Pak, kalau ada dua imam Masjid Al-Munawwarah, imam pertama kebiasaannya habis Fatihah sholat subuh kemudian bacanya Al-Baqarah 1 sampai 140 satu juz. Rakaat kedua dari saya kulu sampai ayat 253 juz yang kedua. Pokoknya satu rakaat satu juz. Imam yang kedua habis Fatihah yang dibaca Ad-Duha. Rakaat kedua Alam Nasrah. Jujur Bapak Ibu, milih mana? Milih mana ayo? Milih yang satu juz? Enggak, bubar ini jamaah. Aduh, imamnya itu gawat, itu satu juz. Jadi begitu besok imam subuh fulan bin fulan, ikut itu paling habis Fatihah Ad-Duha. Kalau mau ngikuti salatnya Rasulullah SAW, aduh, nggak sanggup kita. Makanya Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang penting kamu lihat aku berdiri, yang kamu lihat aku angkat tangan saat takbiratul ihram, yang kamu lihat aku sedekap, yang kamu lihat ada rukuknya, yang kamu lihat ada i'tidalnya, yang kamu lihat ada sujudnya, yang kamu lihat ada duduk di antara dua sujudnya, yang kamu lihat satu rakaat 2 kali sujud, habis itu berdiri lagi. Intinya itu kekhusyuan yang tahu diri kita dan Allah. Khusyuknya Bapak Ibu tanggal muda dengan tanggal tua beda. Jujur saja, ya kan? Memang Ustadz mesti khusyuk? Enggak juga, tadi saya pun mikir. Nyimak tadi bacaan imam. Tapi ya kemana-mana juga. Ini tadi saya mau berangkat, istri masih tidur. Rumah dikunci apa enggak ya? Jujur tadi saya ingat loh. Astagfirullah. Makanya yang penting akhiri salat. Kerjakan perintah Allah sambil berusaha sampai kita bisa merasakan kekhusyuan. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Makanya kita enggak usah terlalu ragu. Yang penting kata ulama sudah sesuai syarat rukunnya. Perkara diterima atau tidak itu urusan Allah. Tapi kita harus yakin diterima. Kenapa? Allah itu baik. Jangan ragu dengan Allah. Ya Allah, yang penting aku sudah wudhu, aku berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli ya Allah. Tapi khusyuk jujur ya Allah, masih ingat kemana-mana. Tapi aku nggak tinggalkan ya Allah. Diterima oleh Allah. Allah baik kok. Jadi jangan ragu dengan Allah. Yang penting sudah bersungguh-sungguh. Jadi begitu malaikat mau nyatet ini sholat subuh pikirannya kemana-mana. Diterima enggak. Iya kan? Kata Allah, terimalah, kasihan. Dia udah bangun subuh aja udah berat. Jalan kaki dari rumahnya ke Masjid Al-Munawwarah itu butuh perjuangan. Kalau enggak dikasih sama sekali, kasihanlah dia. Kasihlah, kalau enggak 100 ya mungkin 80. Kalau enggak 80 mungkin 70. Kalau enggak 70 ya mungkin 50. Jangan enggak dikasih sama sekali. Apa bedanya dengan yang tidur saja? Jadi tolonglah jangan ragu, Allah itu baik.
Keraguan itu dari setannya. Tak yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan keraguan. Yang penting sudah sesuai dengan syarat rukunya. Sampailah kepada haji. Kalau mahwal Islam, al-Islam an ta'budallah an tasyhada an la ilaha illallah wa aqamas shalah wa atuz zakah wa shamu fi syahri Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau syahadat enggak ada koma, salat demikian, zakat demikian, puasa demikian, tapi begitu haji khusus wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji man istata'a, siapa yang mampu dalam menjalankannya. Tolong bentar lagi kita jangan langsung mengambil yang terakhir man istata'a ilaihi sabila. Haji kan bagi yang mampu. Akhirnya kita enggak semangat. Perintah Allah sudah didesain, hambanya pasti sanggup. Demi Allah, kalau memang benar-benar sudah berusaha maksimal tidak sanggup, baru tidak ada kewajiban. Contoh, enggak sanggup berdiri, silakan duduk. Memang enggak bisa duduk, silakan berbaring. Haji, sampai ke haji demikian. Kalau kamu sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi benar-benar tidak bisa menunaikan ibadah haji, itu baru. Tapi jangan langsung kita ngambil man istata'a ilaihi sabila, akhirnya kita enggak semangat. Allah sudah desain semua hambanya sanggup. Bapak punya anak 3. Satu hari taruhlah jajan setiap anak 10.000. Ya kan? Satu hari berarti 30.000. Biaya anak 3, taruhlah salah satunya sampai kuliah. Kuliah saja 1 bulan kirimannya minimal 1,5 juta untuk biaya hidupnya. Belum lagi uang semesterannya. Sanggup kok sampai S1, sanggup kok sampai S2, sanggup. Ditanya, satu anak sampai kuliah biayanya berapa? Kurang lebih habislah 200 juta, sanggup. Oke, kita ilustrasikan pakai kias tadi. Anak satu hari 10.000 sampai sekian tahun. Sampai akhirnya 1 bulan 1,5 juta kirimannya. Oke, satu hari kita nabung 10.000. 1 bulan berapa? 300.000. 1 tahun 3.600.000, sama kawan dah 3 juta. 10 tahun 30. 15 tahun berapa ongkos haji? Selesai kau nabung 15 tahun. Nah, kita enggak memikirkan. Langsung man istata'a ilaihi sabila. Allah kasih umur kita 60-70. Taruhlah mulai nabung umur 20. Iya kan? Selesai kok di umur 35 tabungan kita dapat 1 porsi. Jadi Allah sudah mendesain. Pasti sanggup. Aduh Ustadz, saya baru tahu ilmu kayak gitu. Ya yang saya baru ngajar sekarang gimana? Nah, ya. Sudah mulai besok nabung dah. Sehari 10.000. Baru 2 tahun baru dapat 7 juta. Israel datang, gampang jawabannya. Man rabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kitabuka Al-Qur'anul Karim, begitu ditanyakan yauma idzin 'anin na'im, nikmat-nikmat Allah ditanyakan, hartamu sekian jumlahnya, rumah ada, mobil ada. Kamu sudah haji belum? Kenapa? Aku udah nabung baru 2 bulan 7 juta. Israel nyabut nyawaku. Salahnya Israel dong, aku udah punya niat. Selesai masalah. Yang penting ada niatnya, wujudkanlah. Nanti pertanyaannya gampang. Kalau enggak sama sekali itu yang repot. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang belum bisa menunaikan sampai sempurna rukun Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian.
Ada pertanyaan? Udah habis waktunya. Bolehlah kalau ada nanya, boleh sampai. Ya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada. Silakan kalau ada. Sadar saya kalau udah pegang mic kayak gini. Ingat waktu sudah Isra. Boleh Bu kalau ada yang tanya Bu. Itu mic-nya di ibu-ibu sudah ada. Cukup ya? Maaf, lupa waktu. Izin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Ustadz sampaikan tadi, ilmu yang Pak Ustadz sampaikan untuk menabung sedikit demi sedikit, memang ilmunya baru disampaikan baru saja. Selama ini kita sebagai umat Islam tuh untuk niat udah pasti terlintas ada tuh Pak Ustadz. Tapi seperti Ustadz sampaikan tadi, untuk merealisasikan itu banyak godaan yang mungkin lebih besar daripada niat yang ingin kita wujudkan. Ketika kita punya anak yang harus makan biaya banyak kuliah, kita memang jujur mengutamakan untuk biaya kuliah anak. Sementara kita memang juga niat untuk pergi pasti ada. Nah, di situ yang saya pribadi itu Pak Ustadz merasa ya sedih saja, karena memang ketika anak kita kuliah sudah selesai tapi wujud kita keinginan untuk pergi itu belum bisa. Nah, baru saja Pak Ustadz sampaikan ilmu yang tadi, kami mohon doanya Pak Ustadz bagaimana supaya kita lebih kuat lagi, karena memang kebutuhan kita kalau kita rasakan kita tidak akan habis. Anak kita banyak Pak Ustadz, jadi mohon mungkin Pak Ustadz menguatkan untuk hati pribadi saya, kalaupun tidak bisa hajinya yang umroh saya, jadi mohon doanya Pak Ustadz bagaimana supaya niat itu lebih kenceng lagi. Mungkin itu curhat Pak Ustadz ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kita sepakat mendoakan bersama, wabil khusus bagi yang belum, niat jangan pernah putus, karena kewajiban ibadah haji itu spesial sekali seumur hidup. Kedua, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Hati-hati loh. Haji itu kewajiban sekali seumur hidup. Kedua, ketiga, keempat, selebihnya bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Berhukum sunnah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang pertama, kayaknya masih kurang Ustadz, sehingga saya daftar lagi. Berapa biayanya? Keluar 40 juta. Maka 40 juta biaya haji, kau keluarkan lagi infak sedekah senilai 40 juta biaya haji. Karena ada kewajiban yang sudah pernah kamu kerjakan, jangan sampai mengerjakan sunnah tapi meninggalkan kewajiban yang lainnya. Bisa berhukum makruh. Sudah tahu mau berangkat haji, ada keluarganya sampai keponakannya putus sekolah, nggak punya biaya, atau mungkin ada keluarganya yang masuk rumah sakit harus operasi, butuh biaya, sama mungkin biaya ONH-nya. Bantu keluarga enggak, nekat haji yang kedua makruh. Ada kewajiban menolong kerabat tapi nekat mengerjakan yang sunnah, sah-sah, cuma berhukum makruh. Kedua, ketiga, keempat bisa haram. Kalau cuma untuk sombong-sombongan, haji berapa sekali, Allah, haji berapa dua, Allah, saya udah tiga, saya udah empat, percuma kalau cuma mau pamer, haram kau. Di kewajiban sekali seumur hidup dan spesial. Kalau syahadat bisa masuk Islam di Singapura, bisa di Batam, bisa di Jakarta, kapan saja bisa. Sholat, mau sholat di Singapura, di Malaysia, di Anggrek Sari, di Pelita, di mana bebas sholat.
Zakat boleh, mau zakat di kampung, boleh zakat di Batam, silahkan. Puasa boleh puasa di Mekah, boleh puasa di Madinah, boleh puasa di Anggrek Sari. Kalau haji khusus tempatnya itu di Arafah, tanggalnya khusus 9 Zulhijjah. Jadi khusus benar itu, ibadah khusus ya. Nggak boleh kamu udah haji, udah kamu wukuf di mana? Saya tanggal 9 Zulhijjah di Barelang. Mana mungkin puasa sah? Jelas ketentuannya. Maka tolong sekali lagi, yang pertama Bapak Ibu tolonglah. Satu, niat mengambil mikot zamani. Karena mikot itu ada dua, mikot zamani, mikot makani. Mikot makan itu nanti begitu Bapak Ibu sudah mau berangkat, yang titik terdekat dari Mekah itu Tanaim, yang agak jauh dikit dari Arafah, yang lebih jauh lagi dari Jarokna, yang lebih jauh lagi dari Hudaybiyah, kemudian yang datang dari Madinah itu dari Bi'rul Ali. Asli nama daerahnya Zulkhulaifah. Tapi di situ ada sumur yang pernah digali dengan tangan Ali bin Abi Thalib, maka Zulkhulaifah terkenal dengan Bi'rul Ali, sumur Ali. Nyampe ke Anggrek Sari, Bir Ali. Mabok semua. Asluhu Zulkhulaifah. Ada satu sumur Bi'ru, sumur Ali, namanya Bi'rul Ali. Nyampe Anggrek Sari, Bir Ali. Itulah lidah kita. Oke, yang terjauh dari Indonesia ini dari Yalamlam, itu namanya miqat makani. Bagi yang belum haji, bagi yang belum nabung ini, tapi niat, ini namanya miqat zamani. Berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, jangan kau wafatkan kami sebelum kami bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima ya Allah. Minta sama Allah. Bagi yang sudah nabung, belum sampai nomor porsinya, tetap berdoa, miqat zamani, ya Allah, aku udah nabung ya Allah, tapi belum cukup sampai porsinya ya Allah. Tolong ya Allah, cukupkan rizkimu ya Allah, sehingga bisa mencukupi satu porsi berangkat ibadah haji kami berdua ya Allah. Jangan kau wafatkan kami ya Allah. Sudah dapat porsi, belum bisa berangkat tahun ini, mungkin masih 10 tahun yang akan datang, ya kan? Tetap berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, porsi haji sudah di tangan ya Allah, tapi masih tertunda, tolong ya Allah. Langsung sebut, labbaik Allahumma labbaik, tolong ya Allah, sebelum ajal menjemput hamba, kau panggil ya Allah. Mulai nyebut, jadi yang sudah dapat porsi, udah masuk porsinya ya, tinggal nunggu tahunnya, silakan perbanyak talbiyahnya. Tapi bagi yang belum, nabung dulu, jangan talbiyah dulu, nabung dulu. Ini talbiyah nggak nabung, ya kan? Nah, bagi yang sudah dapat nomor porsi, tinggal nunggu berangkatnya talbiyah. Ya Allah, tolong ya Allah, kalau analisa manusia 10 tahun yang akan datang ya Allah, umur kami sudah sekian tahun ya Allah, tolong ya Allah, kau panggil segera ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enggak ada yang susah bagi Allah. Ini ya, jadi niat yang gigih. Ambil miqat zamani, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Cukup ya? Cukuplah satu aja, yang penting ada pertanyaan lah. Kalau selama ini enggak ada pertanyaan, kasihan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.